Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Masjid Al-Jihad dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mari kita senantiasa perbanyak bertafakur, perbanyak merenung atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan semakin banyak kita merenung, kita berharap akan tumbuh rasa syukur di hati kita yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur kita berharap terhindar dari rasa yang tidak pernah puas, nafsu yang selalu ingin dipenuhi, dan kehendak yang tak terpuaskan. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pagi ko kita lanjutkan tausiah kita tadi malam yang membahas tentang judulnya memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah dalam ayat ke-18 bahwasanya orang-orang yang memakmurkan sesungguhnya, atau kalau ada kata-kata pembatas dan kata-kata takkid inna dan ma, maka lebih tepat barangkali ayat ini diterjemahkan hanya saja yang akan memakmurkan, selalu memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan sampai akhirnya. Ayat itu ternyata kalau kita lihat di dalam asbabun nuzulnya, sebagaimana kita jelaskan tadi malam, itu erat kaitannya dengan ayat ke-17, ayat yang sebelumnya, yang menceritakan tentang perihal orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik ketika ditawan dalam perang Badar, mereka kalah, kemudian mereka mengajukan protes, kenapa orang-orang Islam mencela mereka, padahal mereka termasuk orang-orang yang aktivis masjid, rajin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan masjid. Ada kegiatan-kegiatan Masjidil Haram dalam hal ini, mereka ikut di sana. Mereka melayani jemaah haji yang saban tahun datang ke Masjidil Haram. Mereka juga aktif mengadakan pemugaran, aktif juga mengadakan perbaikan di masjid tersebut. Artinya apa yang dilakukan oleh orang Islam terkait dengan masjid, orang-orang musyrik yang ada pada waktu itu sebelumnya juga sudah melakukan itu. Tapi kenapa umat Islam mencela mereka? Jadi mereka protes. Kemudian turun ayat, kemudian ayat ini menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, maka lil musyrikina ayamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, bahwasanya mereka tidaklah pantas, tidak dianggap apa yang mereka lakukan terhadap masjid Allah, Masjidil Haram, syahidina, karena mereka, atau ini adalah maf'ul hal, menjelaskan keadaan, padahal kondisi mereka adalah kafir. Yashhadu syahidina ala anfusihim bil kufri, padahal kondisi mereka adalah kafir. Orang-orang musyrik itu kafir. Jadi tidak berarti ulaika habitat a'maluhum, amal ibadah mereka, perbuatan mereka menjadi aktivis masjid karena dasarnya bukan iman kepada Allah, maka sia-sia, habitat, terhapus. Wa finnari hum khalidun, dan mereka tetap kekal di dalam neraka. Terus siapa sesungguhnya baru dianggap termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah? Kemudian Allah katakan dalam ayat selanjutnya bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah. Jadi ini dipastikan, ditegaskan bahwasanya
orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang atas dasar iman kepada Allah. Walaupun ayat Iko bicara tentang perilaku orang-orang musyrik, menjelaskan sikap protes orang-orang musyrik, bahwasanya mereka sudah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam untuk kegiatan-kegiatan masjid saja, walaupun asbab nuzulnya terkait dengan itu, namun bukan berarti ayat ini hanya punya makna terkait dengan itu saja. Sesuai dengan kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Sekalipun suatu ibrah, suatu ketentuan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis disebabkan oleh sebab-sebab khusus, selagi tidak ada dalil yang mengkhususkannya hanya untuk itu, maka dia akan berlaku umum. Termasuk juga ayat ini menurut hemat kami. Walaupun konteksnya adalah penjelasan terhadap protes orang-orang musyrik, kemudian dijelaskan oleh Allah kepastian siapa saja yang masuk kategori orang-orang yang memakmurkan masjid, tetapi ini juga berlaku bagi masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Masjidil Haram adalah kiblatnya, pusatnya kegiatan masjid-masjid yang ada di dunia. Terus siapa saja yang disebut memakmurkan masjid? Apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid? Muhammad Ali As-Sabuni dalam Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam menyebutkan, kalau menurut ulama, qala ulama annal murada bi imaratil masajid bina'uha wa tasyiduha wa tarmihim matahdumu minha. Jadi menurut Muhammad Ali As-Sabuni, yang dimaksud dengan imaratul masajid, imarah artinya memakmurkan, asal katanya amara, ya'muru masajid Allah. Bahwa dimaksud dengan imarah, meramaikan masjid Allah itu adalah bina'uha wa tasyiduha, membangunnya. Jadi orang-orang yang membangun masjid, aktif dalam kegiatan pembangunan masjid, apakah dengan tenaga, ataukah dengan pikiran, ataukah dengan dana, itu termasuk ke dalam bina, termasuk ke dalam membangun masjid. Terus termasuk juga orang yang protes-protes baik terhadap masjid. Nah, selagi tujuannya positif dan disampaikan dengan cara-cara yang baik, insya Allah termasuk ke situ. Wa tasyiduha, dan memperkuat bangunan-bangunan yang ada, wa tarmimu matahdumu minha, kemudian memperbaiki kalau ada bangunan-bangunan yang rusak, merenovasi dan memperbaikinya. Jadi makna pertama meramaikan masjid, takmir atau imarah, sebenarnya mungkin barangkali yang paling tepat itu imarah. Ada juga yang protes ketika pengurus masjid disebut dengan takmir, karena asal kata masjid itu kan amara, imarah, bukan ammara. Kalau ammara baru dia jadi takmir. Jadi ada juga yang protes. Tapi ada juga mengatakan apalah arti sebuah nama, walaupun ribut-ribut masalah nama, kalau kegiatannya tidak ada kan tidak ada juga artinya. Tapi karena ikolah sudah menjadi bahasa pakem, bahasa yang lazim digunakan, orang sudah maklum kalau takmir masjid itu artinya orang yang kegiatannya terkait dengan kegiatan-kegiatan masjid. Jadi mana yang pertama, sama juga pendapat Wahbah Zuhaili, kalau memakmurkan masjid itu punya makna pertama adalah dalam kegiatan fisik atau material, membangun, merenovasi, merekonstruksi, dan kegiatan-kegiatan terkait dengan bangunan-bangunan fisik. Kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, makna itu bisa kita lihat misalnya, man asraja sirajan fil masjid lam tazulil malaikah wa hamlatul arsy yastaghfiruna lahu madama fi dzalikal masjid dauhu. Riwayat Salim Ar-Razi dari Anas. Siapa yang menyinari, memberikan lampu penerang bagi sebuah masjid, maka malaikat lam tazilul malaika, malaikat senantiasa, demikian juga para pemikul aras, yastaghfiruna lahu, senantiasa beristighfar. Istighfar itu asal katanya kan meminta ampun, ghafarallah, Allah mengampuni. Istighfar,
tambahan hamzah sin dan ta artinya meminta ampun. Maka malaikat dan pemikul arsy meminta ampun lahu untuknya madama fi dzalika, selama masjid tersebut cahayanya masih bersinar. Jadi memang ada hadis dalam artian fisik memakmurkan masjid, punya makna memakmurkan masjid dalam artian fisik. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, masjidan lillah. Lillah ini dimaknai juga dengan yabtaghi bihi wajh Allah, karena mencari ridha Allah, karena lillahi ta'ala. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangun untuknya sebuah rumah di surga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang aktif dengan kegiatan-kegiatan fisik masjid, membangun, merenovasi, memperbaiki, menyediakan karpet, kemudian apapun terkait dengan bangunan-bangunan masjid yang sifatnya material tadi, maka nanti Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian makna yang kedua terkait dengan takmir atau memakmurkan masjid ini adalah kata Muhammad Ali As-Sabuni, waqala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat al-muradu imaratuha, maksud dari memakmurkan atau meramaikan itu adalah as-shalah wal ibadah, kemudian wal qurabat, melakukan kegiatan sholat, ibadah dan seluruh aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takmir, tausiah pagi ko. Ambo tidak tahu apakah ketika kita zikir lah pasti termasuk. Bahkan kegiatan-kegiatan yang positif juga termasuk. Tapi bisa jadi juga masuk. Misalnya ketika di dalam masjid saking enaknya zikir tanpa sadar kita terkalok, tertidur. Insyaallah mungkin tadi malam kita sudah terlalu banyak ibadahnya sehingga waktu subuh kita menjadi mengantuk. Insya Allah kantuknya pun akan Allah nilai sebagai sesuatu yang baik. Jadi apapun kegiatan-kegiatan positif, maka kalau kita lihat makna yang kedua, makna yang non fisik, maka termasuk ke dalam memakmurkan masjid apapun bentuknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Qala Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajidallah" ila akhirih. Apabila kalian melihat seseorang yang ya'tadu, membiasakan diri, satu akar kata dengan adat, al-adah, kebiasaan ya. Jadi membiasakan diri dengan masjid, fashhadu, saksikanlah, yakinkanlah bahwa dia termasuk orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah tadi, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid Allah, sampai akhir ayatnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan di dalam ayat. Siapa saja yang termasuk kategori memakmurkan masjid Allah tersebut, termasuk meramaikan masjid Allah, Allah tegaskan di dalam lanjutan ayat, man amana billahi wal yaumil akhir. Yang pertama ketentuannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi prinsip dasar memakmurkan masjid ini adalah atas dasar karena Allah, bukan atas dasar yang lainnya. Karena apapun kegiatan terkait dengan masjid punya potensi untuk tergoda untuk hal-hal selain iman kepada Allah. Kadangkala muncul godaan, muncul perasaan, iko kalau tidak karena ambo nak selesai masjid iko. Iko kalau bukan ambo yang ikut, tidak bisa orang beribadah. Jadi muncul perasaan-perasaan seperti itu. Atau ketika habis sholat di masjid, foto, klik, kemudian share. Selfie di masjid, share. Malah minta pula supaya di subscribe dan
like, bagikan, kemudian ucapkan kata-kata like, syukur. Hati-hati, kegiatan-kegiatan ibadah termasuk dengan masjid berpotensi untuk mengundang ria. Kadang iktikaf malam, zikir, alhamdulillah. Selfie kan? Alhamdulillah, baru selesai tarawih. Untuk apa diceritakan serupa itu? Khawatir kelak timbul ria. Oh yo elok bapak ibu kok. Muncul komen macam-macam. Ya bu, selamat ya bu. Kalau kita bukan niatnya lillahi ta'ala, khawatir nanti muncul ria. Alih-alih dapat pahala, kita akan mendapat dosa, termasuk ke dalam syirkus sarair, syirik yang tersembunyi. Syirik adalah perbuatan yang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah perbuatan dosa besar. Jadi hati-hati. Walaupun kita mungkin kadang-kala lah jadi hobi kan, apapun kegiatan share, masuk Facebook, masuk grup WhatsApp. Nah, banyak komen di situ. Kalau tidak hati-hati, tergoda untuk menjadi ria. Kemudian godaan berikutnya, tantangan kita pengurus masjid. Kadang kita lah merasa kita lah melakukan yang terbaik. Lah banyak kita lakukan. Tidak mendapat apa-apa. Ada pula protes dari jemaah. Kenapa cak iko? Apa cak iko? Kalau kita bukan atas dasar iman kepada Allah, kita berhenti. Tidak mau ke masjid-masjid lagi. Tapi kalau kita atas dasar iman kepada Allah, kita kesampingkan. Biarlah. Kita akan tetap melakukan yang terbaik. Kalau ada masukan-masukan sepanjang itu rasional dan masuk akal, mungkin kita lakukan, kita akan lakukan. Di masjid juga berpotensi banyak pendapat, banyak perbedaan pendapat. Kadang-kala bahkan sesuatu yang kita tidak paham, tapi karena kita lah perasaan itulah nak enak, lah nak lemak, buruk be bawaannya. Imam kadang bacaannya agak panjang. Nah, alang kepanjangnya imam ko. Lamonian. Atau imam bacaannya kurang benar. Kalau itu masih masuk akal. Jadi memang berat juga godaan untuk masjid itu. Makanya prinsip dasar memakmurkan masjid, aktif dalam kegiatan masjid, ibadah di masjid, itu memang harus atas dasar man amana billah, harus beriman kepada Allah. Makanya Allah katakan makanya Rasulullah katakan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, innama umarul masajid hum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu mereka adalah keluarga. Saking dekatnya dengan Allah disebut dengan ahlul. Orang-orang yang dekat dengan Allah, karena tujuannya memang hanya lillahi ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Nah, jadi pertama memang atas dasar iman kepada Allah. Kalau tidak akan berhenti. Makanya orang yang betul-betul iman kepada Allah, ketika masjid dilarang untuk kegiatan-kegiatan ibadah, terutama belakangan ini kan, atas dasar untuk pertimbangan menghindari penyebaran COVID, sedih hati kita. Orang-orang beriman yang terpaut hatinya di masjid itu pasti akan sedih, menangis hatinya. Alangkah sedihnya Ramadan kau tidak bisa ke masjid, tidak bisa bersilaturahim, tidak bisa tarawih di masjid, tidak bisa isya berjamaah di masjid. Ada juga yang nekat datang atas dasar iman, biarlah mau tetap jauh berangkit, sakit, diobat, mati, dikubur gitu kan. Itu kalau imannya kuat, apapun berusaha untuk tetap hadir di dalam masjid. Sedihnya, kita juga sedih. Kalau kita lihat lebih kurang sebulan yang lalu, Ambo ada keperluan ke Jakarta. Orang sholat di situ, jemaah muslimin sholat memang masih dalam social distancing, jaga fisik. Jadi memang berjarak nian. Sholat Jumat berjarak, sholat hari biasa juga berjarak.
Kita di Siko alhamdulillah mungkin jenisnya berbeda barangkali. Jadi masih bisa meluruskan, kemudian juga merapatkan sedapat mungkin. Makanya kadang sebagian imam menyebutkan lurus dan rapatkan saf, kadangkala hanya luruskan saja. Itu artinya dalam kaidah fikih disebutkan dengan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Tidak dapat secara utuh bukan berarti ditinggalkan secara seluruh. Artinya kalau tidak bisa rapat, paling tidak lurus masih bisa. Udahlah safnya tidak rapat, lurus juga tidak. Tidak pula salat berjamaah kadang kan. Ini banyak nian ruginya. Di ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapat dengan secara utuh bukan berarti harus ditinggalkan dengan secara seluruh. Jadi orang-orang yang memang meramaikan, memakmurkan masjid Allah haruslah prinsipnya atas dasar iman, man amana billah. Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir. Ini biasanya satu paket, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa selalu digandengkan dengan hari akhir? Kenapa meramaikan masjid Allah digandengkan dengan hari akhir juga? Iman kepada Allah dengan hari akhir, iman dengan hari akhir. Bahwasanya balasan orang-orang yang meramaikan masjid Allah, balasannya nanti adalah di hari akhir. Seperti hadis yang kita bacakan tadi, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Atau di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi, ada nanti 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan. Naungan itu semacam peneduh. Kalau kita di dalam masjid itu, berarti atapku adalah naungannya, zillah. Kalau Syed Qutb punya tafsir namanya tafsir fi zilalil Quran, berarti tafsir di dalam naungan Al-Quran. Atau kalau kita di luar ada tenda, itu termasuk naungan. Rumah ada atapnya, itu adalah termasuk naungan. Di hari akhir nanti kan tidak ada naungan. Kita berhadapan dengan matahari yang demikian sangat dekat, membakar ubun-ubun kita. Tapi nanti ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah. Tidak ada satu naungan pun pada waktu itu kecuali naungan Allah. Dia tidak merasakan panas sebagaimana orang merasakan panas. Salah satu diantaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa dia? Adalah orang-orang yang hatinya terikat terkait dengan masjid. Kalau nyu dengar azan tak berangkat ke masjid, ada yang hilang, ada rugi perasaan deknya, ada yang kehilangan kalau nyu tak berangkat ke masjid. Kalau tarawih tak ke masjid, nyu rasa ada yang rugi, tak bisa mendapatkan pahala yang lebih maksimal. Jadi nanti di hari akhirat inilah balasan untuk orang-orang yang meramaikan masjid Allah. Wa aqamas shalah. Orang-orang yang termasuk meramaikan masjid Allah itu adalah orang-orang yang mendirikan salat. Aqama berasal dari kata qama, berdiri, tambahan hamzah. Aqama, tambahan hamzah ini li ta'diyah namanya. Suatu kalimat yang tidak ada objeknya, tambahan hamzah menjadi ada objeknya. Tidak hanya berdiri, bapak ibu dari duduk berdiri itu qama. Tetapi apabila ditambah dengan hamzah aqama, artinya mendirikan. Bukan hanya berdiri tapi mendirikan. Apa yang didirikan? Yang didirikan adalah aqamas shalah, mendirikan salat. Tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi adalah mendirikan, memaksimalkan ketika beribadah, melakukan salat. Kemudian siapa lagi yang memakmurkan masjid Allah? Orang-orang yang membayar zakat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap tahun yang sudah sampai nisabnya berlalu 1 tahun haul, jangan lupa bayarkan zakat. Salah seorang jemaah pernah menyebutkan bahwa zakat itu ibarat
bapak ibu beli pisang, makan pisang, tidak mungkin pisang itu dimakan galau. Harus ada yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Kulitnya. Kalau ada kita makan pisang dengan kulit-kulitnya, kalah kita dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain masih dibuang kulitnya kan. Cak itu kalau ada orang yang zakat, kalau ada yang zakatnya sampai hartanya sudah sampai satu nisab, tidak membayarkan zakatnya, maka sama dengan makan pisang dengan kulit-kulitnya. Atau lebih ekstrim lagi, kalau beli ikan, galau-galaunya masak, tidak ada yang keluarkan. Ibu-ibu kalau beli ikan, ada nak yang dikeluarkan dari ikan? Ada insangnya, perutnya, isi perutnya. Seperti itulah zakat menurut sebagian orang. Jadi atas zakat membayar zakat. Walam yakhsha ilallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Makna khasyiyah atau yakhsha di sini takut tetapi membuat orang mendekat untuk beribadah. Walam yakhsha ilallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga saja, mudah-mudahan atau insyaallah mereka ini termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kemungkinan besar, potensi besar orang yang memakmurkan masjid, kita-kita yang aktif di masjid, aktif kegiatan masjid, anak-anak remaja masjid, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak yang rutin dengan aktivitas masjid, asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Berpotensi besar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat di dalam ayat yang lain ketika Allah menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan sholat tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan melakukan sholat tahajud, insyaallah Allah akan tempatkan kita di tempat yang terpuji, di tempat yang terhormat. Atau dalam ayat yang lain ketika Allah melarang orang-orang beriman jangan menghina orang-orang yang lain, kemudian Allah jelaskan asa ayyakunu, bisa jadi orang-orang yang kita hina itu potensi besar mereka itu justru lebih baik dibanding kita yang suka menghina. Baik orang laki-laki yang menghina ataupun orang-orang yang menghina, orang-orang perempuan yang menghina. Asa wala nisa'u min nisa' kan? Jangan juga perempuan menghina perempuan yang lain. Asa ayakunna khairam minhun. Bisa jadi orang yang dihina tersebut lebih mulia, lebih baik dibandingkan orang yang menghina. Baik Bapak Ibu saudara hadirin kaum muslimin dimanapun berada, hari sudah beranjak siang, barangkali inilah tausiah kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga hati kita termasuk orang-orang yang mu'allakun bil masjid, orang-orang yang hatinya terikat erat, terkunci dengan masjid. Ketika masjid tidak bisa digunakan, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa sesuatu yang hilang. Kita jaga perasaan itu. Jangan sampai kita merasa biasa-biasa saja ketika tidak mampu melakukan ibadah di masjid. Kalau kita merasa tidak ada apa-apa, kita harus curiga ada sesuatu yang salah dengan hati kita. Demikianlah, semoga ada manfaatnya, terutama bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cik Ustaz Ika Ahmad Firdaus gantikan malam. Demikian tadi jemaah subuh Masjid Al-Jihad di mana saja berada yang masih terus setia mendengar kajian-kajian yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Jihad Curug. Tausiah bersama Ustaz Usman Edial dengan tema memakmurkan masjid. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum